Nah, yang paling sering orang eh, dalam dewa ya, tiga tingkat dalam Catur Maragika, Tawon Tingsa, dan Yama, Sogayama. Nah, Sogayama ini di sorga nih. Karena Yama itu singkatannya terjemahannya alam pencabut nyawa, yang no. Ya. Jadi waktu Moggallana ya, dia meditasi melihat mamanya di alam penderitaan. Jadi nyari di alam dewa nggak ketemu, di alam neraka dia cari-cari juga ketemu. Dia nanya ke yang loong, itu namanya rajanya, namanya Suyama, dewa penyabut nyawa. Nah di situ baru ditanya, ditunjukin tuh, oh dia ada dalam neraka namanya, bentuknya gini-gini, baru ditentukan oleh Moggallana. Begitu juga satu dewa, kita kadang-kadang, saya juga tadinya nggak tahu nih, mau cari gimana dewa ini nih. Ternyata ada dewa tingkat 6. Ini yang bayang-bayang ya. Parinita Masawati, yaitu dewa marah yang sering ganggu Sang Buddha. Dewa dia, raja dewa tuh. Dewa marah, ada di tingkat 6 surga. Nah kalau Buddha tidak ada dewa marah, ya, tidak mencapai Buddha. Seperti kalau orang belajar harus kasih semangat untuk harus belajar, yaitu dengan dimarahin, digodain, diapain. Nah Buddha ya begitu, karena nggak begitu perhatikan, mau mencapai kemenangan sempurna atau mau mencari puas sakit dan mati. Nah itu digoda terus. Akhirnya Buddha bertekad untuk mencapai kemenangan sempurna. Nah Dewa Mara ini cerita dewa ya katanya. Ya, kamu cerita dewa. Dewa Mara ini suatu hari ya mengadakan raja yaitu konsili keempat, mengadakan konsili karena harus panggil Bante. Aduh, saya agak lupa ya karena mendadak sih. Sampai buta gitu, Bante buta. Nyarinya Allah harus di dasar laut. Bantenya itu ya di dasar laut. Menurut buku ya, menurut buku. 60.000 ya, kapan kebanyakan. Ngundang untuk menjalankan bahwa konsili keempat ini akan diganggu oleh Dewa Mara. Maka datanglah biku itu. Pas mau mengadakan konsili itu istilahnya konsili pertama kan itu mengumpulkan Tripitaka. Nah, pada saat itulah para biku, banyak biku palsu, ya. Ngaku biku. Sampai sekarang juga ada di India biku palsu. Waktu saya ke India ya, wah banyak biku palsunya. Itu kalau ke sana biksu palsunya tuh dia bawain barang, ya, pernah perik lah gitu. Kita dikasih, maksudnya dia minta angpau itu. Nah begitu Dewa Mara datang ya, dibikin angin kencang, jadi pada berantakan semua. Nah biku inilah yang menangkap dia. Dengan tali itu dibaca mantranya, dilempar, keikatlah Dewa Mara itu. Nah Dewa Mara itu keikat, dia kan sakti juga ya. Dewa Mara itu sakti.
Begitu mau dirontak-rontak nggak bisa terlepas, dia pergi di tempat lain, cari untuk pertolongan buka ikatannya itu, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya dibalik ke biku itu. Nah, diminta tolong pada biku itu bahwa dia minta ampun, ya. Apa keinginannya akan dituruti. Janjinya ini Dewa marah. Akhirnya Rande itu pikir-pikir sejenak, oh iya. Kamu kan udah pernah ketemu Buddha, ya, karena kan dia sering ganggu. Nah, ketemu Buddha itu, saya mau tahu bentuknya kayak apa gitu Buddha. Nah, Dewa Mara itu memberi satu syarat, ya. Begitu saya bentuk Buddha, kamu jangan namaskara ke saya, dia bilang gitu. Karena kalau biku itu namaskara ke Dewa Mara, itu bisa hancur deh, ya, hancur deh. Ya, biku itu setuju. Setelah setuju dia langsung menjelma Buddha. Pada saat itu yang lihat itu banyak orang. Buddha kayak begitu bentuknya. Makanya rupa Buddha seperti yang sekarang kita lihat. Itu asal mula ya, bentuk Buddha seperti itu. Nah, akhirnya begitu pas dia nama sekarang langsung hilang tuh jawabannya. Orang rame-rame lihat bentuknya kayak begitu, dibikinlah gambar, bikinlah lutang Buddha gitu. Nah, sampai sekarang. Nah, kalau di sekarang ini kan, kalau di Thailand Buddhanya lain, kebudayaan itu. Kalau di Indonesia kebudayaannya lain juga, kebudayaan Jawa. Kalau ke Tiongkok Buddhanya, Buddha Tiongkok. Kalau di Jepang, Buddha Jepang. Jadi intinya, kalau kita berdasarkan kepada Buddha, hanya satu dalam pikiran kita, Buddha. Jangan pikiran yang lain. Setuju ya? Nah ya gitu. Nah mengenai dewa, udah selesai. Ada yang mau kita apa lagi? Romo, saya mau nanya dong. Ya, boleh. Kalau orang baru meninggal tuh, Ya. dia langsung terima lahir ada waktu, ada jeda waktunya? Langsung. Kalau langsung kenapa kita suka ada yang bilang, oh dia masih ada tuh di situ. Nah, Gitu. kemarin kan saya udah bicara gitu. Saya kan belajar Abhidhamma, ya, tentang detik-detik kematian dan lahir kembali. Kecepatan itu, ya. Kalau dipakai lilin, ya, itu lilin pelita udah hampir makan, udah cair nih, dia udah cair, tinggal sumpunya doang nih. Dia plak, ambil lilin baru, begitu pas ditempelin, lilin yang hampir mau habis, langsung habis. Ini jangan kecepatan lahir itu. Atau kalau kita kedip terus melek lagi, sebelum melek itu kita udah lahir. Nah, karena saya pernah cerita ya mengenai Ratu Samawati, ya. Nah, begitu dia merasa menyesal ya sebelum detik-detik kematiannya, dia berasa menyesal terus langsung meninggal. Langsung mulai lahir langsung neraka tuh, langsung neraka. Nah, satu hari ditanya sama Raja Pasenadi, istri saya di mana? Di surga kan? Udah nggak jawab. 2 hari tidak jawab, 3 hari 3 jawab, 4 hari tidak dijawab, 5 hari 6, 7 hari baru dijawab bahwa dia terlahir di surga Tusita. Itu jadi bodhisatwa dia. Kalau di surga Tusita itu pasti bodhisatwa.
tingkatnya di situ. Nah, apakah gampang? Bisa gampang iya, bisa gampang susah. Nah, yang sekarang Master Cendian itu mengajarkan kita untuk tujuannya ke bodhisattva kita. Master Cendian itu. Nah, kalau kita melatih melepas betul pemelekatan itu bisa materi, bisa tenaga, bisa pikiran apa lagi. Tapi tidak ada, yaitu Buddha pernah mengatakan kalau mau berdana dalam pikiran nih, mau berdana nih, dana makan kepada biku, ya itu nggak tuh masak, mau bikin tuh kamu yang enak-enak tapi bahagia. Begitu dia masak, bikinannya seperti merasa enak sekali, rasa bahagia. Begitu berdana pun dia rasa senang gitu. Masih bisa kehidupan sekarang nih saya berdana kepada biku. Itu dana unggul loh. Dana unggul. Nah, di dalam cerita itu kalau seorang yang berdana menjadi peta, pernah saya cerita juga sih, yaitu tentang Pati Dana. Asal mula ceritanya itu dari sini. Kenapa jadi peta dan bisa menjadi suatu puja Pati Dana. Pada zaman Buddha Pusa itu Buddha Wipasi Busa Lupa Kusanda Kona Kemana Kota Panjutama. 8 Buddha muncul, dia tuh jadi peta terus. Satu Buddha aja nih, Buddha Gautama masih kita sangat lama sekali. Ini 8 Buddha, karma buruknya begitu hebat. Sepele, ya begitu masak, itu kan perbuatan baik dia masaknya, supaya semuanya para bisu itu makannya biar tubuh gitu. Nah, lama-lama para bisu itu makannya dikit, jadi dapurnya kebanyakan makanan dibawa pulang gitu. Lama-lama dibawa pulang, sebelum diberikan kepada biku itu dibawa pulang juga. Nah, dari situ dah dia meninggal jadi peta perbuatan karma buruknya dia. Langsung lahir jadi hantu. Itu sangat lama sekali karena yang dilakukan itulah perbuatan buruk untuk para biku. Nah, pada zaman Buddha Kasapa, Buddha Gautama. Jadi satu Buddha itu. Waktu Buddha Kasapa mempelimpahkan jasa, peta ini minta bagian pelimpahan jasa. Nggak bisa, dia bilang. Justru di zaman Buddha Gautama dengan ketemu Raja Bibisara. Nah, kenapa harus Raja Bibisara? Karena pas zaman Buddha Pusa waktu dia berdana makanan itu calon Raja Bibisara. Jadi dia yang donatur itu dia. Jadi nanti dia donatur, dia harus ketemu donatur yang dia juga. Baru terbebas dari alam peta. Nah, itu yang panjang itu ceritanya. Detik-detik kematian dan lahir, dan dia begitu lama sekali. Nah, yang kedua, dia begitu meninggal, seorang Brahmana, ya, detik-detik mau kematian, pagi-pagi sekali Buddha melihat, kan dia tiap hari Buddha mandi deh Buddha di wihara Cetawana. Begitu dia melihat, siapa nih yang saya mau bantu? Nah, dilihat, oh, seorang Brahmana Mata Pundalika. Nah, begitu Buddha datang,
anak kuda nikah ini seorang Brahmana, umurnya belum nikah ya, dia masih 40 tahun lah kita umurnya. Nah begitu dia lihat Buddha mengeluarkan suatu cahaya tapi orang lain nggak bisa lihat. Begitu dia mengeluarkan cahaya, dia merasa kaget dan dia langsung namaskara karena melihat Buddha. Begitu dia namaskara, dia langsung meninggal, langsung lahir di Soga Tawatimsa tingkat kedua. Nah di situ dia, begitu dia tahu dia lahir di Soga Tawatimsa, dia untuk mendapat terima kasih karena tubuhnya udah lain. Umur 17 tahun ganteng, pakai baju juga baju dewa. Dia turun langsung ke bawah, nemuin tempat jasadnya dia masih ada. Nah di situ bahwa dia tahu dia telah meninggal dan menemui papanya dia memanggil nama papanya. Nah papanya ini nggak percaya, dianggap ini bohong gitu. Nah papanya itu bilang, kita ingat mainan dia simpen di mana, kamu bisa cari gak? Dia masuk ke dalam bangku punya bawah, mainannya taruh di situ. Nah baru papanya percaya. Nah itu detik-detik kematian, mati dan lahir dan bisa ketemu dengan jasadnya juga. Makanya kalau orang meninggal, ya, dia jasadnya belum tentu nggak ada di situ, belum tentu. Ya. Memang jasadnya dia nggak nempel di tubuhnya, tapi dia terpisah. Pada suatu hari saya juga pernah, ini bukan saya pintar mata kaki ya, bukan. Teman baik saya, Ian, kalau dia pelayanan duka gitu ya. Saya datang ke situ, terus kan ramai-ramai teman-teman bacain parita. Dari peti mati, cuma nongolin kepalanya doang gitu. Tolongin dia. Tapi dalam hati saya, nggak percaya saya nggak percaya. Itu mungkin ilustrasi saya gitu ya. Begitu mau dikremasi, kan dinaik nih di Ancol, Ancol, Cincin. Begitu dia udah mau dibakar, ini anaknya sama teman baiknya supaya abunya disimpan di wihara Sunter STS. Di sampingnya mamanya. Saya diem aja, masa iya sih saya bisa ini hari ada, supaya anaknya itu jangan menyimpan abunya dia, akhirnya anaknya nolak, nggak mau. Yang ketiga, saya kan ikut juga nih taburin, karena teman baik kan ya, ikut naik perahu taburin. Ada di belakang anaknya nih, nggak takut kan, dia pegang abu sama abu jenazahnya. Lagi dia tuang, semuanya ketuang semua sama abu-abunya. Nah, dia tanya sama saya, David kok sebegitu ya? Kalau dari pertama cerita ini, yang pertama bahwa dia minta saya tolong, yaitu saya pada saat itu juga nggak ada kendaraan untuk pulang. Saya kan mau pulang juga tadinya, nggak ikut tabur itu. Mobilnya habis semua, nggak ada mobil untuk saya. Dia mobil teman dia buat keluarga dia sendiri. Jadi teman-teman sekitar 8 orang itu udah bisa pulang. Ya udah ikut ke perahu. Teman-teman semua ikut ke perahu. Nah, begitu saya bilang, saya ceritain sama
ada suaminya. Saya ceritain tuh, waduh, ketoprak meja. Memang dia pernah bilang sama saya, dia bilang, kalau gua meninggal, bahasa dia ya, kalau gua meninggal, lu jangan simpen itu gua punya abu, uang semua dia bilang. Wah, gua percaya. Nah, lah suami percaya jadinya. Gitu. Nah, ini di detik-detik kematian dan kelahiran. Yang tadi 1 minggu, ya jadi saat kelari, nah ini ngikutin waktu meninggal masih ada. Nah, ada lagi nggak ya? Lalu saya dari film, saya punya film videonya ya. Orang kantor itu ini melenceng dikit ya. Satu kantor. Kalau saya lihat dari jam di kan video HP kan ada. Itu sekitar jam 2-an lagi. Ada ketok-ketok pintu gitu. Kan jadi CCTV ini ya, ada ketok pintu suatu, dibuka nggak ada. Terus telepon kantor ya, ring terus ya, diangkat nggak ada bunyi. Waktu gelas mau dijatuhin, itu kelihatan tuh bentuk hantunya. Saya masih simpan. Nah, jadi kalau orang meninggal, ya itu bisa saat itu dia meninggal masih ada, ya. Ada juga yang dia jadi hantu, ya. Ada yang jadi dewa. Saya pernah belajar, tapi saya nggak mau cerita ini secara mendetail ya. Kalau yang baru meninggal ya, itu dinginnya di mana dulu? Ada bisa di alam peta, alam binatang, dewa, itu ada tanda-tandanya. Tapi saya mau takutnya begini, suhu saya dikit lagi saya begitu. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Nanti jangan sampai orang begitu dia meninggal dia pegang-pegang. Bakal terlahir di mana gitu. Nah, kalau orang meninggal itu dipegang, itu berasa sakit. Dipegang begini aja sakit. Gitu. Jadi kalau di agama Buddha Mahayana itu diusahakan jangan dipegang, hanya melafalkan Amitabha atau Kwanse Busa. Pengalaman saya pernah, ini depan mata saya. Pak David, oh ke rumah sakit nih. Mama saya mau meninggal, katanya dia mau meninggal. Itu saya punya kupo saya. Saya tahu kupo saya ini di altarnya kuatis. Jadi bawalah kupo menting sama tip Kwanse Busa, nama Kwanse Busa. Saya bawa itu dua sampai rumah sakit di ICU. Saya bacain, udah habis masuk ke meditasi supaya dia lebih nangkep gitu ya.
Nah, bukan tipnya itu saya bikin halus sekali sepertinya, saya taruh dekat kuping. Nah, kalau seseorang ya mau mendengarkan lagu yang enak, kan nggak kenceng-kenceng nih, Iya. bener nggak? Kan dia konsentrasi tinggi. Nah, di situ dia mengikuti meditasi. Tapi kalau saya kenceng, bisa jadi petak ya, karena marah. Sama dengan, biarpun itu tip kuansi pusat, kalau dia dalam posisi dia marah, hantu dia, atau jadi binatang. Nah, saya halusin itu. Kan kalau orang itu kan di ICU kan ada angkanya tuh ya. Dari sebenarnya kayak 60 turun ke 50, terus dia turun sampai ke 0. Datang dokter. Ternyata dokter perempuan India, karena dia orang hitam ada dia titik merah gitu. Dia ngerti langsung dia pegang nadinya. Oh, masih kuat nih nadinya, tapi udah 0. Artinya apa ya? Jantungnya masih kuat, tapi batinnya udah nggak ada. Jadi dia dikompak. Kalau dia bilang tarik, jadi dipijit supaya nafas. Kalau itu lepas, dilepas. Nggak sampai 10 lah, mungkin kita 8. Nadinya udah hilang. Mesem. Coba kalau kita meditasi di tempat yang tenang gitu ya, kita lagi pada posisi mesem, senyum lah gitu. Besok pagi saya mau tahu nih, besoknya mau tutup peti saya mau tahu. Waduh, cakep bener. Mesem, kayak orang tidur. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau meninggal, jangan punya pikiran, wah saya punya rumah nih gimana nih, wah saya punya, itu jadi pikirin. Jadi hantu kita nanti, hantu penasaran. Lepas. Kita gitu aja. Kita biasanya apa nih, kuansi pusat, karena kalau kita biasa Omitopo, kita baca Omitopo terus, itu kita bisa nangkep, ya bisa nangkep, bisa kita pegang terus sampai kita meninggal. Itu begini, kalau kita udah sering dengar Omitopo ya, terus kita keluar ya, ini kuping masih bunyi nih, benar gak? Masih bunyi, tapi itu kita udah jauh sekali sama tipnya, itu kita dengar. Nah itu masih bunyi terus. Nah begitu juga orang meninggal, masih bunyi terus di kuping. Nah kalau dia terlahir di alam yang ditentukan sendiri, karena nggak ada di agama Buddha datang Bante bacain dia bisa terlahir di surga. Jangan, dia diri sendiri, diri sendiri. Yaitu cerita mengenai ratu terlahir di neraka, 7 hari ke surga. Itu kekuatan karma dia baiknya sendiri. Jadi kekuatan karma baik dia bisa terbebas dari alam menyedihkan. Gitu. Ada satu lagi kasus saya cerita. Ini mau terusin kan ya? 10 menit lagi Romo. Nah, ada satu cerita. Saya punya kupol gitu. Katanya mau meninggal nih. Jadi itu kupo dari laki, ini kupo dari pihak istri. Kan saya ngurusin karena ngundang sembunyi itu rumah sakit. Yang dibilang mati itu katanya masih itu. Saya datang itu bawa semua. Udah baca gitu, terus dia cerita nih warganya semalam meninggal. Hah? Meninggal?
Tapi belum dicabut-cabut nih sama dokter. Bangun lagi, hidup lagi, naik. Sehat. Artinya apa? Mati suri. Meninggal tapi nggak benar-benar meninggal. Subuh lihat, oh ada yang dia tunggu-tunggu nih, jadi jantungnya kuat. Nah, kayak tadi saya bilang, kita jangan terlalu pegang yang keinginan kita kuat. Jantung kita jadi kuat, bener nggak? Kalau kita ada keinginan itu jantungnya kuat, nggak bisa mati. Nah disitulah kita sampai. Ini ada yang ditunggu, coba cari. Sebuah anaknya cuma satu nih, perempuan, nggak ada lagi. Ada yang ditunggu tuh sampai. Udah, sebuah itu pulang. Tanya siapa ini? Anak kesayangan gue tuh di Hong Kong. Langsung kirim berita itu ke Hong Kong. Nggak ketemu. Akhirnya ditinggalin lah anaknya. Alamatnya rumah sakit di Pluit, Atma Jaya, lantai berapa, kamar berapa. Ditunggu-tunggu, udah dia beritakan pagi sampai sore nggak ada, udah deh. Tiba-tiba muncul di jam 11 malam. Lu tahu sebenarnya? Kan lu tinggalin alamat, gua kata ke sini. Udah datang pelok-pelokan. Setengah jam meninggal. Nah itu mengenai seseorang itu bisa mati surinya begitu. Ada satu lagi nih, mau berpresiden kan ya? Dia nggak mau. Sebentar lagi. Saya punya temen nih, kantor itu ada supir. Supir itu sakit asma berat, asmanya berat. Dicerita sama saya, kok, berarti saya nih mati suri. Bener. Iya. Ceritain, jam 3 kok. Saya minta izin pulang, mau istirahat nih, ngantuk bener nih, mau pulang. Pulang, sampai rumah ada istrinya. Gue ini capek, ngantuk, lu jangan bangunin gue ya. Gue mau tidur dulu. Iya, udah tidur di balai nih. Tidur di balai. Jam 8 makan, mau dibangunin takut kan kalau dipesen jadi dibangunin. 9, jam 10, jam 11, wah mesti dibangunin deh. Begitu dibangunin, kamu bangun, napas hilang. Bawa ke RSUP, bikin surat kenal kematian. Udah, jam 3 dibawa pulang ke rumah. Bayangin deh tuh. Nah jam 9, kan kalau Islam kan habis disembahyang ini dibawa ke masjid kan ya, mau disolatkan. Begitu mau diangkat, bangun. Ustadznya kabur. Anak istri kabur sama tamu-tamunya. Udah gak apa-apa di luar, dia lihat nih. Habis lu gimana jadi? Gue udah pakai pocong nih bang. Gue begitu bangun, gue lihat kiri kanan, wah, dia nangis. Nah, begitu dia nangis, baru ustadznya datang. Bukan ucuk-ucuk darah begitu, pelan-pelan datangnya. Tanya, gimana nih? Nah, tanya jawab itu. Nah, kitanya begitu. Asmanya hilang.
Terus saya tanya, nah kalau bisa bangun gimana? Yang gue ingat dia bilang, gue masih pakai pocong dia bilang. Yang menarik-narik gue nih baju pocong juga dia bilang. Tapi tempatnya gelap. Main tarik-tarikan, gue nggak mau. Begitu terlepas bangun. Gitu. Nah saya pernah bertanya kepada guru Abhidhamma mengenai tentang mati suri. Tidak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Karena di buku Tipitaka itu nggak ada mati suri, tentang mati suri. Hanya di buku Dongkeran nggak bisa jawab juga. Nah, itu kalau di Mahayana itu kalau meninggal itu jangan 8 jam bacain terus, ya, bacain terus. Udah 8 jam itu ketahuan dia meninggal atau nggak meninggal. Itu udah jadi kaku, udah jadi kaku.